Oke. Jadi CCNA 3 ini kita masuk ke router OSPF. OSPF itu adalah Open Short Path First. Ini termasuk dalam routing statik apa dinamik OSPF? Ada yang tahu? OSPF ini routing apa dia? Statik atau dinamik? Karena tidak ada yang menjawab, saya akan turunkan lagi pertanyaannya. Saya turunkan lagi pertanyaannya. OSP apa ya kalau diturunkan? Contoh, bingung juga ya. Apakah Anda tahu OSPF ini di layar keberapa dalam OSI layar? Begitu aja. Tebak-tebak aja lah. Ini nggak bakal kena punishment atau apa gitu. Di layar 3, Pak, dynamic routing. Oke, layar 3 betul. Tapi layar 3 itu dynamic routing? Atau maksud Anda pertanyaannya OSPF itu dynamic routing gitu ya? Ya. Oke. Ya, OSPF ada di routing dinamik atau dynamic routing. Dynamic routing. Nah, sekarang saya tanya layar ketiga itu apa? Nama layar ketiga. Saya tahu? Nggak tahu ya. Maksudnya biar saya turunkan lagi, biar saya jelaskan dulu OSI layar gitu, biar apa ya? Biar paham, atau mungkin Anda sudah tahu gitu. Jadi makanya saya coba tanya dulu. Karena sepertinya tidak ada yang menjawab, jadi asumsikan mungkin kurang mengerti. Jadi kita lihat layar 7, ada yang tahu layar apa? OSI layar? Physical layer. Layar 7 paling atas. Application layer. Ya, application. Oke, ini contohnya adalah HTTP, FTP. Di kalau tahu langsung langsung ini aja, langsung diucapkan. Layar ke-6 ada yang tahu? Presentation, Pak. Oh, ini jago nih, siapa ini? Presentation. Contohnya dia ini adalah format data. Seperti zip, docs, PDF, MP3 dan seterusnya. Layar ke-5 adalah Session layer. Oke, session. Nah, dia adalah kalau Anda login itu kan ada namanya session ya, atau cookies lah. Layar keempat ada yang tahu? Ya, transport. Transport di sini ada TCP dan UDP. Kalau bahasa ininya TCP itu mirip si Gojek. Dia yang pengantar. Gojek dalam artian untuk si Gosen. Itu. Nah, layar ketiga kita sebut dengan Network layer. network ya. Network ini adalah IP address. Dia ada routing protokol. Kalau saya menyebutnya ini adalah Google Maps.
Jadi Google Maps itu dari Meruyak ke Nah, jadi layar network ya Google Maps maksudnya tadi misalkan dari Meruyak ke Menteng itu lewat jalur mana, itu Google Maps dia punya banyak jalur, tapi dikasih ke pengguna jalur yang paling tercepat. Gitu. Dan di kita, di Cisco, ini fokusnya di layar ketiga. Layar kedua adalah, ada yang tahu? Data link. Oh iya. Tuh. Data link ini adalah MAC address. Kalau dalam bahasa ininya kita itu dia yang si apa ya? Si pemesan ya, pemesan gosen lah, gosen dan si penerima gosen. Itu. Layar ke-1 adalah physical. Nah, layar ke-1 physical ini dia lebih mengarah ke bit ya. Data itu berupa bit 01 01 01 gitu. Kita lebih konsen ke sini. Jadi kalau di Cisco, di CCNA itu adalah di sini konfigurasi switch-nya VLAN. Di sininya kita konfigurasi routing protokol. Baik itu statik dan dinamik. Seperti itu. Oke, ini untuk merefresh CCNA 2 dan 1 dan 2-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, untuk enroll-nya di bagian mana ya, Pak? Di pilihannya belum nemu, Pak. Oh, nah ini sebentar. Ini yang saya, karena ini menu baru, di sini ada yang namanya si mana sih peserta? Dava. Dava bisa jelaskan, Dava? Ferdian Aji. Ferdian. Imam Ferdianto, bisa jelaskan ini Anda dapat dari mana supaya bisa... Iya, Pak. Jadi gini, Pak. Ya, silakan. Itu bisa diakses via handphone juga, bisa di laptop, Bapak. Jadi apa? Jadi dipanggil lagi Netakat, Pak. Di Netakat sebelum login itu ada navbar gitu, Pak. Saya logout dulu. Iya, logout dulu. Coba saya logout ya. Karena memang saya juga nggak tahu juga. Oh gitu. Pilihan tokennya ada di saya, cuma pilihan untuk masukin tokennya karena saya bukan sebagai student, belum tahu. Atau mungkin ada yang ingin ini? Soalnya Ya, silakan. Soalnya dulu itu, Pak, kita dimintain emailnya, terus yang enroll itu dosennya, Pak, dulu. Iya, itu dulu. Itu dulu. Sekarang ada fasilitas baru, saya pengen coba. Atau coba di share screen, siapa yang lagi login ini, saya logout, kayaknya jaringannya lagi lambat ini. Muter-muter aja, belum selesai. Tadi siapa tadi tuh yang bermasalah? Saya kan nggak lihat peserta yang berbicara. Coba di share screen. Siti Safikatun ya tadi ya? Saya lagi pakai HP, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Emang bisa, Pak. Soalnya labnya itu beda. Itu, Pak, beda jaring. Sama, Pak. Saya juga pakai handphone, mau jelasin juga agak susah nih, Pak. Oh, iya. Silakan bagi yang ini. Ini sampai sekarang masih log ini.
Mana nih? Nah, tuh masih muter-muter. Tuh. Sama Pak, di laptop saya juga gitu Pak. Oh gitu. Ya. Iya Pak. Ini aja Pak, Bapak close aja itu. Nanti Bapak buka netakat lagi Pak. Saya juga kemarin seperti itu. Oh gitu. Sebentar. Oh, ini private aja kali ya. Karena lagi buka ini juga. Nah, terus ini ya, redeem seed token ya. Betul Pak, betul. Nah, itu silakan siapa tadi Siti, Safikatun dan yang lainnya. Masukin redeem seed token. Nanti pilih yang sudah punya. Iya. Nah, I currently. Ya, sudah punya akun. Nah, ini tulis namanya. Iya, sama email yang sebelumnya didaftarkan. Iya. Udah pada punya token udah punya token, udah punya akun Siena kan? Sudah Pak, tapi email pribadi Pak. Nggak masalah. Sudah, Pak. Iya. Maaf Pak, ini saya mau nanya Pak. Ya. Ini kan CCNA 2 saya itu final examnya udah close Pak. Belum sempat saya kerjakan, tapi masih ada tenggat waktunya sih sampai bulan Juni Pak. Apakah bisa itu Pak buat diiniin Pak? Instrukturnya berbeda. Iya sih ya Pak ya. Kalau instrukturnya saya bisa. Jadi kalau di sini nggak ada kelas Anda di saya. Iya Pak, siap Pak. Jadi bisa ya gitulah. Ke ininya atau ke mana ya? Biasanya kaprodi sekprodinya masih bisa, dia yang punya akses tinggi gitu. Kebetulan Cisco saya ada di UIN juga, ada di Mercu juga. Jadi level di Mercu-nya saya bukan level admin, level pengajar aja. Oke Pak, baik. Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, izin bertanya, punya saya udah masuk belum? Oh, kita lihat. Satu, dua, tiga, nambah satu sih, tapi nggak tahu siapa Anda. Mustafa ya? Bukan. Hanif Lutfi. Oh iya, berarti di paling atas. Ya, sampai Oke, Pak. 12 dulu lah, baru saya aktifkan ujian segala macam. Kalau nggak nanti baru masuk, aktifkan lagi gitu. Jadi nah, gitulah. Oke. Nah, biasanya kalau kayak gini saya pakai Google Collabs. Ini tolong handphone saya lagi dipegang sama anak ya. Nanti dibuat grup lah. Jadi biar catatan saya taruh di sini. A3 12 Maret 2022. Cuma dong, ini notebook yang penting. Menyalahi aturan ini, seharusnya nulis Python, saya malah ini. Session 3, 12 Maret 2022.
Oke, saya baru posting ini. Ya, saya ingin flashback ke CCNA 1 dan 2. Ini pertanyaan ini 1/24. Sekarang pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan /24? Ada yang bisa ngasih jawaban? Silakan bicara bebas kok. Biasanya IP kelas C, Pak. Iya, memang itu kelas C. Cuma pertanyaannya adalah apa itu /24? Ya, saya ganti lagi. Nggak ganti sih. Saya kasih ini aja. 2/27. Apa itu /24, /27? Kadang ada orang yang nulis seperti ini, /30. Berapa ya? 20. Nah, biar jawabannya berbeda. Silakan bicara aja nggak apa-apa, apa itu /24, /27, /30, atau /20. Nilai CIDR dari subnet Mas, Mak. Apa itu IPR? Nggak ngerti saya. Nggak benar, kalau saya nggak ngerti. PCR, IPR, nggak tahu apa itu. Jadi saya menggunakan bahasa saya aja ya. /24 maksudnya adalah jumlah. Sebentar. Oke, /24 adalah jumlah bit 1 pada subnet mask. Ini saya mute apa enggak ya tadi? Mana tadi? Oh enggak. Jadi kalau /27 juga sama. Jumlah bit 1 pada subnet mask. Artinya berjumlah 27, ini berjumlah 24. Oke, /24 berarti kalau kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berarti ada 24 ya. Sisanya jadikan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu maksudnya /24. Berarti ini adalah 255, 255, 255.0. Sekarang saya pengen tanya /27 berapakah jumlah hasil akhir ininya, sampai masnya? Bisa dihitung? Ada yang tahu? Nah, saya bantu ini deh. /27. Ini di CCNA 1, CCNA 2 mungkin ya, harusnya udah ada gini. Jadi makanya saya coba flashback. Jaringan saya oke nggak sih?
Kok pada dia? Iya masih oke, Pak. Oh, masih oke ya. Tadi mungkin karena ada tetangga, jadi saya pikir bermasalah. Silakan, ada yang tahu /27 berapa? Dan jangan saya akan turunkan ini. 224, Pak. Oh, 224. Oke. Sebentar, saya belum hitung nih. Ya. Oke, jadi kan 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi mungkin bagi yang belum tahu ya, cuma kalau yang sudah tahu sih nggak apa-apa. Jadi ini adalah 2 pangkat, mana pangkat? Dikali 1 ditambah 2 pangkat 6 kali 1 ditambah 2 pangkat 5. Ya, saya hemat tenaga lah, capek. Nah, jadinya kan setiap bilangan dikali 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri. Setiap bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Maka 2 pangkat 128 ditambah 64 ditambah 32. 224. Gitu. Kalau /30 ada yang tahu? Berapa? 252, Pak. Ah iya, sudah tahu juga rupanya dia. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau /20 berapa deh? Dan tanggung di atas saya sudah tulis. Pak. Lengkapnya coba berapa? 55 Heeh, titik 255 heeh. titik 240. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ini di pertemuan pertama kalau sesi 32 untuk ngetes. Apakah komputer ini dapat terhubung? Ini aja dah yang gampang. Ya. Yang simpel dulu deh.
A dan B dapat terhubung nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. C dan D terhubung nggak? Terhubung, Pak. Terhubung. Oke. A dan C dapat terhubung nggak? Tidak, Pak. Harus pakai router. Tidak harus pakai router. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah A dan B kemungkinan dapat terhubung. Pertanyaannya kenapa? Kenapa dia dapat terhubung? Satu kelas, Pak. Satu kelas apa? Subnet Satu kelas IP dan itu apa? Broadcast ID-nya sama, Pak. Eh, kurang tepat jawabannya. Kalau kelas apa? Broadcast IP, dan ketika statementnya bilang broadcast IP, bukan itu poinnya. Silakan yang lain, silakan jawab aja, nggak apa-apa. subnet masknya, Pak. Subnet masknya. Kalau subnet masknya, kalau saya tambahkan yang E, misalkan begini. Nah, subnet masknya sama tuh. Network ID-nya, Pak, yang sama. Nah, itu dia jawaban yang benar. Network ID-nya sama. Lupa-lupa ingat, Pak. Bisa, Pak. Oh iya. Sekarang, karena Anda bilang network ID-nya sama, A dan B, berapa network ID-nya? 192, 168, 1.0 bukan, Pak? Hah? 192, 168. 1.0 bukan. Apa berapa ya? Kalau bilang salah pun Anda akan percaya juga dong sama saya dong ya. Benar, Pak. Lihat IP kalkulator bentar, Pak. Nah, jangan pakai kalkulator nih, pantas ini pada pinter semua nih. Oke, IP-nya adalah 192.168.1.0. Tapi nanti kita bahas kenapa ya. Oke, dari sini sudah menjawab. Sekarang kita akan bahas, jadi syarat sebuah jaringan dapat terhubung yaitu adalah network ID-nya sama. Jika network ID-nya berbeda, maka digunakanlah router. Karena router memiliki dua atau lebih network ID. Gitu. Jadi karena dalam satu mesin router dapat terhubung dengan network ID yang berbeda. Gitu. Jadi kenapa router bisa dapat menghubung. Jadi kalau zaman dulu itu komputer kita bisa jadikan PC router karena kita menambah kartu jaringan lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, terserah slot yang tersedia. Gitu. Handphone Anda bisa jadi router karena dia punya dua jaringan yang berbeda, satu jaringan data seluler, satu jaringan WiFi. Gitu. Jadi Anda bisa membuat dia sebagai apa sih, lupa namanya, gitulah. Tethering lah kalau bahasa itunya gitu. Nah, 192.168.1.0/24 ini gimana ya? 192 itu adalah, ada yang tahu? Bentar, ada pakai. Bentar.
Oke, 192 ada yang tahu berapa? Cara paling mudahnya ini cara manual ya, karena sudah menggunakan kalkulator. 192 dikurang 128. Karena dua pangkat paling tertinggi itu adalah 2 pangkat 7, 128. Berapa? Ada yang tahu? Berapa ini? 64 ya? Iya Pak, 2 pangkat 6. 64 dikurang 64. 0 habis. Jadi 128 itu adalah 2 pangkat 7 dan 64 itu adalah 2 pangkat 6. Jadi 111 1 2 3 4 5 6 itu 192. 168 itu ribet ini 168. Ada yang bisa bantu langsung aja. Satu 168 itu dikurang 128 sama dengan 40. 40 dikurang 32 sama dengan 8. 8 kurang 8 sama dengan 0. Berarti pangkat 5 101 01000. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kira-kira seperti ini mungkin. Biasanya kalau ngajar itu nggak teliti dibandingin di karena ada mungkin tekanan yang berat kali ya. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, kita kasihnya ini satu-satu lah. Kan kita cari network ID. Nah, kemudian di 1 2 Oke. Nah, ini menggunakan operasi boolean. 1 n 0 sama dengan 0, 0 n 1 sama dengan 0, 1 n 1 sama dengan 1, 0 n 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah ini 0 semua. Jadi kalau bahasa saya, setiap bilangan yang Mengandung angka 0. ya di n-kan dengan 255 bilangan itu sendiri. Setiap bilangan yang di n-kan dengan 0 hasilnya 0. Anggaplah itulah. Jadi 192 168 1.0. Ini adalah kita sebut dengan network ID. Jadi network ID ya. Jadi kemudian untuk si 192.811 ya. Jadi kita perjelas kembali. Nah, sekarang broadcast-nya berapa? Nah, broadcast-nya ini ada di sini. Bentar, mau bersihin.
Oke, bit 1 terakhir. Jadi kan bit 1 terakhirnya di sini kan 24 kan di sini. Maka kombinasi dari 00 saya copy paste. Nah, ini 192 168 1. Nah, ini sampai cari di angka maksimal juga. Ini kan isolasinya seperti ini gitu. Dapatkan network ID-nya ini 192.168.1.0. Maka di angka maksimalnya dicari. Jadi ini dapat 255 gitu. Jadi saya coba ke bawain lagi. Satu 192.168.1.255. Maka host yang dapat di set itu adalah range dari network ID dan broadcast ID. Jadi 192.168.1.1 sampai itu. Jadi kalau ditanya total hostnya itu ada yang bilang adalah total hostnya itu ada rumus cepatnya adalah jumlah bit 0 pada subnet mask. Kan 255 kan /24 ya. Berarti jumlah bit 0-nya ada berapa? Untuk ini ada berapa jumlah bit 0-nya? 8. Ada 8. Berarti 2 pangkat 8 sama dengan 256. 5. Nah, jadi jumlah hostnya adalah disebut 2 pangkat 8 dikurang 2. Jadi 256 dikurang 2, 254. Kenapa? Karena 2 itu dari network ID dan broadcast ID. Jadi mereka nggak boleh digunakan sebagai host. Itu asal muasalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, jadi pertanyaan ketiga. (192, 168, 1.64/27). Nah, sebutkan network ID, broadcast ID, dan host, range host. Kira-kira bisa nggak? Saya akan tulis ini aja, nanti silakan dijawab. Kalian lah. Ini paling gampang.
Silakan. Mana ini? Ada 8 orang ya. Silakan dicari. Yang gampang-gampang dulu lah. Ya, cuma 3. Oh, satu lagi sebenarnya di sini supply massnya jadi berapa ini? Silakan mau jawab yang mana terserah. Salah juga nggak apa-apa, jawab. Slash 27 berapa sampai pasnya? Dua 224, Pak. Oke, 224. Network ID-nya sudah ketemu belum? Network ID-nya sama dengan soalnya. Iya, itu sama. Broadcast-nya? Sudah ada yang cari? Saya buat soal ini tanpa terencana ya, langsung di ini aja, jadi belum tentu jawaban saya benar ini. Saya nggak pakai kalkulator karena share screen kan nggak kelihatan, pasti saya harus buka. Berapa? Broadcast ID-nya 95, Pak. Oke, 95. Nah, dari sini sudah ketahuan ini 63. Ini saya nggak tulis lengkap IP-nya. Sampai 94. Ini berapa ini? Soalnya tadi ada yang udah menjawab tadi. Yang slash 30. Silakan yang lain jawab, salah nggak masalah. Atau kurang mengerti? Berapa slash 30? 252 mungkin, Pak. Berapa? 252. Oh iya. Network ID-nya? -12. Oke. Broadcast ID-nya? -15. Oh ya, 15. Dan ini host yang digunakan di range mereka 13 sampai 14.
Ini. Yang lain gimana? Mengerti nggak? Satu 28 sampai pasnya Pak. Sampai masnya berapa? 128. 128. Network ID-nya tadi sudah dijawab. Berapa network ID-nya? Belum ya? Dua lima mungkin. 25. NAD-nya sama, Pak. Iya, 128. Makanya tadi saya pikir ada yang udah jawab gitu. Podcast ID-nya? Dua lima lima. 255. Oke. 2.129 sampai 254. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya iya, banyak kemungkinan. Sepertinya mengerti atau tidak saya kurang tahu karena kita terpisah dengan jarak gitu ya. Oke. Pertanyaan Doles lah. Mungkin ada kepala yang sudah panas ya. Saya sih belum. Cuma tangannya agak dingin. Ada sebuah perusahaan. Misalkan Anda punya perusahaan lah. Dia punya 5 divisi. Ini pertanyaan bisa ini. Satu divisi mempunyai komputer itu maksimalnya kita anggap ada 28 komputer. Oke. Jadi 5 divisi. Nah, admin bosnya lah, apa ya? Siapalah si CEO atau apalah, admin jaringan lah, gampang aja. Ingin membuat jaringan dengan bukan maksimal, dengan komputer yang dapat terhubung diusahakan 28 komputer ya. Jadi nggak harus pas ya. Diusahakan 28 komputer supaya tidak ada broadcast besar. Nah, Anda menggunakan IP 192.168.1.0/24, maka silakan digunakan, kita sebut namanya adalah subnetting. Nah, jadi dengan IP 192.168.1.0/24 dipecah IP tersebut supaya bukan maksimal ya, diusahakan sedikit IP yang agak longgar 28 gitu. Kalau kita gunakan /24, ini kan ada 254 IP. Berarti kan masih banyak yang kosong. Jadi dia pengen jangan terlalu banyak IP yang kosong gitu. Nah, kita langsung jawab aja kali ya. Udah 15.39 ya. Takutnya Anda ada kelas lain ini. Kalau Sabtu kan biasanya agak padat. Jadi 192.168.1.0 /24 itu dia pengen 28 komputer. Sekarang biasanya adalah
2 pangkat pangkat 2 pangkat X sama dengan lebih atau sama dengan 28. Berapakah jumlah X-nya? Itu biasanya rumus saya tuh, biar gampang dalam mengajarnya. 2 pangkat X lebih sama dengan 28. X sama dengan berapa? Kira-kira? 4. 2 pangkat 4 berapa? 16 bukan, Pak? Ya nggak cukup dong. Oh, berapa? 2 pangkat 5 berarti 32. Ya, berarti X sama dengan 5. Berarti adalah jumlah bit 0 pada subnet mask ada 5. Ini kita anggap udah ngerti 255. Nolnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Berarti di sini 255, 255, 255, 224. Gitu. Nah, karena 2 pangkat X, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, saya biasanya langsung ini, berarti kelipatan 32. Jadinya yang pertama adalah 192.168.1.0 sampai 192.168.1.31. Ini maksudnya network ID-nya 192.168.1.0, broadcast ID. Ini cara cepat ya. Cara ininya bisa sih, bisa dijelasin panjang tapi 31. Hostnya adalah 192.168.1.1 sampai 30. Ini kita anggaplah untuk si divisi 1. Nah, divisi 2 kita kasih lagi 32 sampai 63. Divisi 2. Ini berapa nih? 64 sampai berapa, ada yang tahu? 64 tambah 32 berapa? Berapa 64 tambah 32? 96. 96. Kita kurang 1, 95. Oke, ini berarti 96 sampai berapa? 96 tambah 32. Ada yang tahu? 127. 128. Ya. Nah, ini divisi 4. Divisi 5 berarti 128 tambah 32 jadi berapa tuh? Ada yang tahu? 128 tambah 32. 160. Nah, akhirnya dia jawabannya seperti ini. Jadi terserah bebas yang mana aja. Bisa dibagi nih divisi 1, divisi 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing terhubung 30 komputer. Ya masih lumayan. Karena kalau kita bicara jaringan, semakin banyak broadcast, ya satu aja kena itu maka mengganggu kondisi jaringan juga. Ini akan memecah broadcast. Dan kalau ingin dihubungkan ya kita pakai komputer nanti. Seperti itu.
Jadi dengan adanya divisi ini lebih jelas. Misalkan ini divisi keuangan lah. Ini. Nah, si admin jaringan akan tahu kalau si 11 sampai ke 130 adalah divisi keuangan. Kalau misalkan semuanya dikasih /24 awalnya, nanti akan bingung. Kemarin komputer keuangan pakai 128, kok sekarang jadi 100. Nah, si admin jaringan akan bingung. Kalau ada masalah, dia bisa masuk ke divisi keuangan. Asumsikan kalau perusahaan itu dia punya 10 lantai misalkan, atau 5 lantai lah, terserah lah. Kalau dia IP-nya berubah-ubah, kan dia akan ngecek dari 1 sampai lantai 5 itu punya siapa. Cuma kalau dikasih tahu ke sini, oh 1-1, oh ini di lantai 1. Jadi dia nggak perlu capek-capek check-in ke semua lantai gitu. Jadi dengan adanya manajemen jaringan seperti ini memudahkan si admin dalam mengatur. Jangan dikasih /24 semua, nggak bagus. Jadi dari segi manajemen jaringan, dia akan tahu posisi IP, kemudian jumlah broadcast berkurang. Jadi kalau ada kena virus segala macam, ya kalau /24 semuanya kena. Kalau ini sedikit. Kemudian dari keamanan, lebih mudah memantaunya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Mungkin di sesena 2 sudah dijelaskan ya, atau sesena 1. Saya cuma flashback aja. Mereview aja. Ini bisa diakses ya di forum ya, linknya. Cuma di sini nggak kelihatan siapa yang lagi akses ya. Jadi saya nggak bisa lihat ini. Kalau ada yang akses kan enak. Oh, ini lagi lihat gitu. Kita lihat dulu yang pada pertanyaan silakan. Wow, udah banyak ini. Ada sekitar berapa ya? Dia nggak ngasih tahu summary-nya ya. 8, baru 8 orang. 1 sampai 8. Oh iya benar. Ini pas. Oh, mas saya jadi 7 ya. Ya, kita tunggu lagi. Mudah-mudahan sih minggu depan 4 orang ya. 4 orang tersebut sudah bisa, ini biar saya bisa aktifkan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada sih, Kak. Nggak ada ya? Masih mudah ya? Mungkin kita sampai sini dulu. Ya nanti rekamannya saya taruh di YouTube ya. Bentar ini. Ini apa sih ini? Oh, udah 1K ya. Lumayan. Oke, itu aja. Ya, kalau memang saya nggak bisa Zoom, terpaksa saya taruh di grup dulu. Kalau bisa Zoom, kita Zoom. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.